Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Zain, NIM E1C022029. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester. Kali ini kita akan membahas tentang dieksis. Dieksis itu berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata deiktikos yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Secara umum, dieksis ini digunakan untuk menunjuk sesuatu pada kalimat yang diucapkan ataupun ditulis. Selanjutnya, beberapa pengertian dari para ahli. Menurut Saragih 2006, dieksis merupakan sebagai unit linguistik bunyi, kata, frase, dan klausa dengan rujukan atau maknanya ditentukan oleh konteks dengan rujukan ke pemakai bahasa. Yang kedua, menurut Kaswanti Purwo 1984, dieksis adalah sesuatu yang memiliki fungsi untuk menunjuk sesuatu di luar bahasa. Kemudian dijelaskan juga bahwa sebuah kata dikatakan dieksis apabila referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti tergantung pada siapa yang menjadi pembicara dan lawan bicara, tergantung pada saat dituturkannya kata itu. Selanjutnya, menurut Suyono 1990, sebuah kata dikatakan bersifat dieksis apabila acuannya atau rujukannya bersifat berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung kepada siapa yang menjadi pembicara, tergantung kepada apa, saat, atau tempat dituturkannya kata itu. Selanjutnya, ada fungsi dieksis. Ada 3 fungsi dieksis. Yang pertama, untuk membantu pembaca atau pendengar memahami apa yang ditulis diucapkan seseorang. Yang kedua, menyesuaikan dengan konteks kalimat. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara konteks struktur bahasa dengan bahasa itu sendiri. Selanjutnya, kita beralih kepada jenis dieksis. Yang pertama, ada dieksis persona. Dieksis persona adalah dieksis yang berupa kata ganti orang, baik kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, kita beralih kepada dieksis tempat. Dieksis tempat merupakan dieksis yang digunakan untuk menunjuk lokasi atau tempat saat sebuah tuturan atau ujaran itu diucapkan. Selanjutnya, dieksis waktu. Dieksis waktu berhubungan dengan pemahaman titik ataupun rentang waktu saat sebuah tuturan itu dibuat. Selanjutnya, kita beralih kepada contoh dieksis persona. Pada kata ganti orang pertama, contohnya itu aku, saya, dan kita. Aku tidak akan makan. Saya suka seblak. Kita bisa saja meninggalkannya di sini. Selanjutnya, contoh kata ganti pada orang kedua. Kamu jangan pernah berbohong. Kau sangat cantik. Selanjutnya, bisakah kalian diam? Selanjutnya, yang terakhir ada kata ganti orang ketiga. Dia dan mereka. Yang pertama, dia tidak mencari kedatanganku. Yang kedua, mereka akan kembali besok. Baik, kita akan lanjut ke contoh dieksis tempat dan waktu. Yang pertama, dieksis tempat. Duduklah bersamaku di sini. Yang kedua, letakkan bukumu di situ. Yang ketiga, aku akan menemuimu di sana. Selanjutnya ada dieksis waktu. Ada lusa, kemarin, dan tahun lalu. Lusa, kakakku akan pergi ke Jepang. Kemarin, aku menunggumu di Unram. Tahun lalu, Iva bermain bola. Selanjutnya ada dieksis wacana. Pengertian dari dieksis wacana ini berhubungan dengan ekspresi atau maksud yang digunakan dalam ujaran yang merujuk pada beberapa bagian dari wacana yang mengandung ujaran tersebut, termasuk ujaran itu sendiri. Nah, contohnya ini dalam contoh ini adalah buku yang menakjubkan, merujuk pada buku yang sedang dibicarakan. Itu, dalam contoh itu adalah film yang brilian, merujuk pada film yang disebutkan dalam percakapan yang sama. Selanjutnya ada dieksis sosial. Dieksis sosial itu mengungkap atau menunjukkan perbedaan diri sosial antara pembicara dan lawan bicara atau penulis dan pembaca dengan topik atau rujukan yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Contohnya, sebaiknya Bapak berhenti merokok. Apa dokter bisa datang hari ini? Saya ingin sekali sensei pergi.
Nah, selanjutnya ada karakteristik deeksis. Yang pertama, deeksis adalah cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai media. Yang kedua, deeksis dapat menggambarkan hubungan antara konteks struktur bahasa dengan bahasa itu sendiri. Yang ketiga, ada deeksis dapat bersifat gramatikal atau leksikal. Deeksis juga dapat menyangkut semantik semata-mata atau juga referensi. Deeksis dapat dipengaruhi situasi pembicaraan. Yang terakhir ada deeksis dapat diketahui maknanya apabila dijelaskan pula di mana, siapa, dan kapan kata tersebut diucapkan. Selanjutnya kita beralih kepada deeksis dan tata bahasa. Tata bahasa sangat penting dan harus dikuasai oleh sang penutur untuk bisa berkomunikasi dengan baik agar maksud yang tuturannya tersampaikan dan dapat dipahami oleh mitra tutur. Selanjutnya, kita beralih terhadap fenomena bahasa deeksis. Permasalahan keambiguitasan deeksis. Contohnya deeksis waktu. Besok kita bertemu. Kata tersebut ditulis di dalam kertas dan akan dikirim dari Lombok Timur menuju Bengkulu. Cara penyelesaiannya dengan menghitung jarak antara pengirim dan penerima dengan mengestimasikan jarak, dapat menunjuk pesan yang sama tentang deeksis waktu besok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.